Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman dengan NIM 1251802 dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di sini saya akan membuktikan nilai determinan matriks berordo 3x3 menggunakan 3 metode, yaitu metode Sarus, metode kofaktor, dan OBE atau operasi baris elementer. Dan yang kedua, mencari nilai X, Y, dan Z pada SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan eliminasi Gaussian Jordan, dan aturan Kramer. Yang pertama yaitu kita mencari nilai determinan A menggunakan metode Sarus. Kita di sini telah diberikan matriks yaitu 2, 1, 6, 3, 2, 4, 1, 4, 2. Pada metode Sarus kita menuliskan ulang matriks yang ada di atas, dituliskan ulang lalu menambahkan kolom pertama dan kolom kedua pada kolom selanjutnya. Setelah itu kita kalikan silang bagian ini, dan yang ini. Setelah kita menuliskan perkalian tadi, maka mendapatkan pernyataan yang seperti ini. Setelah kita menulis alternatif seperti ini, maka kita mengurangi hasil perkalian ini ke hasil perkalian yang di bagian ini, di sini, dan di sini. Maka kita menuliskan pada bentuk seperti ini. Setelah itu kita jumlahkan perkaliannya satu persatu, yaitu 2 kali 2 kali 5 dengan 8, 1 kali 4 kali 1 hasilnya 4, ditambah 6 kali 3 kali 4 hasilnya 22, dikurang 1 kali 2 kali 6 hasilnya yaitu 12, lalu ditambah 4 kali 4 kali 2 hasilnya 32, dan ditambah 2 kali 3 kali 1 hasilnya 6. Setelah mendapatkan hasil dari perkalian, maka kita jumlahkan satu persatu, yaitu penjumlahan dari 8 ditambah 4 ditambah 72 sama dengan 84, dikurangi hasil penjumlahan dari 12 ditambah 32 ditambah 6 hasilnya 50. 84 dikurang 50 hasilnya 34, maka kita dapatkan determinan A pada menggunakan metode Sarus, yaitu hasilnya 34. Baik, pada materi yang selanjutnya adalah dengan menggunakan metode kofaktor, yang dimana kita di sini diberikan determinan A yaitu 2, 1, 6, 3, 2, 4, 1, 4, 2. Menggunakan metode kofaktor, ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga dengan rumus A31 dikali C31 ditambah A32 dikali C32 ditambah A33 dikali C33. Dan kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu menggunakan mencari nilai minor. Minornya A31 yaitu 2, 1, 6, 3, 2, 4, 1, 4, 2. Menggunakan metode kofaktor yaitu mencari minor, yaitu kita menghilangkan elemen-elemen pada baris ketiga dan kolom pertama, yaitu baris ketiga ini dan kolom ketiga yang ini, dan kita memindahkan yang tidak diinginkan yaitu 1, 5,
Setelah itu kita mencari kofaktornya. Kofaktornya yaitu A31 kofaktor 31 menggunakan rumus negatif 1 3 ditambah 1 M31 sama dengan M31. Karena di sini pangkat dari negatif 1 hasilnya genap, maka ditulis M31 menjadi positif nilainya. Karena di sini nilai minornya negatif 8, sedangkan negatif ketemu positif hasilnya tetap negatif, yaitu hasilnya negatif 8, tidak berubah. Lanjut ke minor A32, cari M32 dengan matriks 2 1 6 3 2 4 1 4 2. Kita menghilangkan elemen-elemen pada baris ketiga dan kolom kedua, itu 1 4 2 dan 1 2 4 itu dihilangkan. Kita pindahkan elemen yang tidak dihilangkan tadi, yaitu 2 6 3 4, lalu garis silang 2 kali 4 3 dikali 6 dan mendapatkan hasil 8 dikurang 18 sama dengan negatif 10. Setelah mendapatkan nilai minornya, kita seperti tadi mencari nilai kofaktornya, yaitu kofaktor A32 yaitu K32 sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah 2. Karena pangkatnya ini 3 tambah 2 hasilnya 5, yaitu bilangan ganjil, maka minornya yaitu negatif dikurang negatif dikurang M32. Karena negatif ketemu negatif hasilnya jadi positif, sedangkan tadi nilai dari minor yaitu negatif 10 menjadi positif, yaitu positif 10. Terus ke penjelasan selanjutnya yaitu mencari minor A33 dengan matriks 2 1 6 3 2 4 1 4 2. Seperti tadi menghilangkan elemen pada baris ketiga dan kolom ketiga, tersisalah 2 1 3 2, lalu garis silang 2 dikali 2 3 dikali 1, hasilnya yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi nilai kofaktor, kofaktornya yaitu A33 C33 sama dengan dikurang 1 3 ditambah 3 hasilnya 6. Karena ada hasilnya 6, maka nilai minornya yaitu positif. M33 sama dengan 1, tetap 1 karena di sini kami punya positif, maka dia tetap positif. Lalu lanjut ke determinan, mencari nilai determinannya. Lalu kita jumlahkan 1 dikali negatif 8 hasilnya negatif 8 ditambah 4 dikali 10 sama dengan 40, 2 dikali 1 sama dengan 2, negatif 8 ditambah 40 hasilnya 32 ditambah 2 hasilnya 34. Maka terbukti determinan A menggunakan metode kofaktor, yaitu hasilnya 34. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mencari nilai determinan A menggunakan metode OBE. Di sini kita diberikan determinan A yaitu 2 1 6 3 2 4 1 4 2. Menggunakan metode OBE, maka kita harus mencari nilai-nilai daripada A21 wajib bernilai 0, A31 wajib bernilai 0, dan A32 wajib bernilai 0. Melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu A21 wajib bernilai 0. Di sini kita mengubah A21 yaitu yang bernilai 3. Bagaimana dia itu dirubah menjadi angka 0? Caranya yaitu menggunakan rumus B2 dikurang 3 per 2 B1. Maka kita masukkan nilainya B2 yaitu 3 dikurang pada rumus 3 per 2 dikali dengan B1 yaitu 2 bukan 2, maka hasilnya yaitu 3 dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya
B2 dikurang 3 per 2 B1 yaitu B2 yaitu hasil nilainya 2 dan dikurang 3 per 2 pada rumus dan B1 nya yaitu 1. Maka hasilnya 2 dikurang 3 per 2 sama dengan 1 per 2. Selanjutnya B2 dikurang B2 yaitu 4 dan 3 per 2 dikali dengan B1 yaitu 6, maka hasilnya 4 dikali 5 sama dengan negatif 5. Kita tuliskan di bagian ini. Jadi pada baris yang kedua yang berubah, yang awalnya 3, 2, 4 menjadi 0, 1 per 2 negatif 5. Selanjutnya pada langkah kedua kita mengubah A31 wajib bernilai 0. A31 yaitu yang ini bernilai 1. Menggunakan rumus B2B3 dikurang 1 per 2 B1 B1. Setelah itu masukkan nilai pada rumus B2 yaitu 1, B3 yaitu 1 ini, dan dikurang 1 per 2 dikali B1 yaitu 2. Satunya 2. Maka hasilnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya B3 kita dapatkan pada kolom kedua yaitu nilainya 4 dikurang 1 per 2 pada rumus dikurang B1 ini, maka hasilnya adalah 4 dikurang 1 per 2 sama dengan 7 per 2. Selanjutnya B3 yaitu nilainya 2 dikurang 1 per 2 dikali 6. 6 ini mendapatkan dari baris pertama kolom ketiga. Hasilnya adalah 2 dikurang 1 per 2 kali 6 hasilnya 3, dan mendapatkan 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1. Maka kita ubah pada baris yang ketiga yang semulanya 1 per 2 menjadi 0, 7 per 2 negatif 1. Selanjutnya langkah ketiga kita mengubahnya menjadi A32 wajib bernilai 0. Bagaimana mengubah A32 wajib bernilai 0? A32 ini yaitu diubah menjadi 0. Cara mencari rumusnya, ini kita menggunakan metode ini, yaitu baris ketiga dibagi dengan baris kedua. Baris ketiga yaitu 7 per 2 dibagi 1 per 2 pada baris kedua. Maka kita kalikan B3 dikurang 7 per 2 dikali 2 per 1 yang semulanya itu 1 per 2, maka kita putar balik menjadi 2 per 1. 2 ini coret, maka tersisa 7 per 1 dan kita menulisnya B3 dikurang 7 per 7 B2. Kita mendapatkan rumus seperti ini. Selanjutnya kita substitusikan kepada rumus B3 yaitu 7 per 2 yang ini dikurang 7 dikali 1 per 2 hasilnya 7 per 2. Maka 7 per 2 dikurang 7 per 2 sama dengan 0. Seterusnya B2, B3 kita mendapatkan nilainya itu negatif 1. Negatif 1 dikali dengan 7 dikurang B2 yaitu B2 nya nilainya 5, negatif 5. Setelahnya 7 dikali negatif 5 hasilnya 34. Dan negatif 1 ditambah 34 sama dengan negatif 1 ditambah 35 sama dengan 34. Dan kita masukkan determinan A yaitu 2 dikali
2 dikali 1 per 2 dikali 34. Maka hasilnya sama dengan 34. Maka terbukti determinan A menggunakan metode OBE, yaitu hasilnya 34. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan mencari nilai X, Y, dan Z menggunakan metode eliminasi Gaussian. Di sini kita telah diberikan persamaan, yaitu 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5, dan dan X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 6, dan 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 13. Lalu kita mengubah persamaan ini menjadi matriks berordo 3 kali 4, yaitu menjadi matriks 2, negatif 1, 1, 5, 2, 1, 2, negatif 1, 6, 3, 1, 2, dan 13. Pada metode eliminasi Gaussian, kita mempunyai beberapa langkah-langkah untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Langkah pertama yaitu menggunakan A11 wajib bernilai 1. Pada A11 ini, di mana angka 2 di situ harus menjadi angka 1. Dalam metode eliminasi Gaussian, kita bisa menukar baris mana yang mempunyai nilai 1 pada kolom pertama, maka kita tukarkan dengan baris tersebut. Di sini kita telah menemukan yaitu baris kedua ditukar dengan baris pertama, maka didapatlah hasil seperti ini: 1, 2, negatif 1, 6, 2, negatif 1, 1, 5, 3, 1, 2, 13. Karena di sini matriksnya tidak bernilai 1 pada A11, maka kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu A21 wajib bernilai 0. Bagaimana kita mendapatkan agar A21 yaitu yang bernilai 2 menjadi 0? Maka kita menggunakan rumus B2 dikurang 2B1. Selanjutnya kita substitusikan nilai rumus itu kepada matriks. Yang pertama itu B2 yaitu nilainya 2 dikurang 2 dikali 1. 1 ini berasal dari B1, itu yang ini. Maka kita mendapatkan hasilnya 2 dikurang 2 sama dengan 0. Terusnya negatif 1 pada baris kedua. Negatif 1 dikali dengan dikurang 2 dikali 2, itu B1 nya 2, maka hasilnya negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Selanjutnya B2 yaitu bernilai 1 dikurang 2 dikali dengan negatif 1 pada baris pertama, maka hasilnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya 5 mendapatkan dari nilai B baris kedua pada kolom keempat, lalu dikurang dengan 2 dikali 6. 6 ini berasal dari baris pertama, yang ini. Terusnya dijumlahkan menjadi 5 dikurang 12 sama dengan negatif 7. Maka mendapatkan nilai matriks yang seperti ini. Itu pada baris kedua berubah menjadi 0, negatif 5, 3, dan negatif 7. Selanjutnya, karena pada baris kedua yaitu matriks A21 sudah bernilai 0, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah 3, A31 wajib bernilai 0. Untuk mendapatkan A31 bernilai 0, maka kita menggunakan rumus yang ini. Di sini didapatkan yaitu pada baris ketiga nilainya yaitu 3. Langsung kita substitusikan kepada rumus B3 yaitu
yaitu yang pertama 3 yang ini dikali 3 dikali B1, yaitu B1 nya angka 1 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 0. Selanjutnya pada baris ketiga yaitu 1 dikurang dengan 3 dikali baris pertama yaitu 2, maka mendapatkan 1 dikurang 3 kali 2 sama dengan 1 dikurang 6 dengan negatif 5. Dan selanjutnya pada baris ketiga itu pada nilai 2 kita tuliskan di sini dan dikurang 3 dikali negatif 1 pada baris pertama. Hasilnya yaitu 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya pada baris ketiga yaitu bernilai 13 dikurang 3 dikali baris pertama yaitu 6, maka 3 dikali 6 hasilnya 18, kita masukkan 13 dikurang 18 sama dengan negatif 5, maka jadilah matriks yang seperti ini bernilai 0, negatif 5, 5 dan negatif 5. Karena kita mendapatkan A31 bernilai 0, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah keempat. Langkah keempat ini adalah untuk mencari A22 wajib bernilai 1. Bagaimana cara kita untuk mengubah negatif 5 menjadi 1? Kita menggunakan rumus yang seperti ini, yaitu negatif 1/5 dikali B2. Langsung kita substitusikan rumus pada persamaan matriksnya, yaitu negatif 1/5 dikali negatif 5 sama dengan 1. Selanjutnya negatif 1/5 dikali 3 sama dengan 3/5. Dan selanjutnya negatif 1/5 dikurangi negatif 7 yaitu pada baris kedua sama dengan 7/5. Maka dapatlah matriks yang seperti ini. Karena pada baris kedua, kolom kedua didapatkan nilai 1, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah yang kelima untuk mencari A32 wajib bernilai 0, yaitu yang sebelah sini A32. Bagaimana cara mengubah negatif 5 menjadi 0? Maka kita menggunakan rumus yang ini, yaitu B3 ditambah 5B2. Tentu saja kita substitusikan rumus pada persamaan matriksnya. Pertama negatif 5 ditambah 5 dikali 1 pada baris kedua, yaitu yang sebelah sini. Negatif 5 ditambah 5 dengan 0. Selanjutnya pada baris ketiga yaitu 5 ditambah 5 dikali 3/5, yaitu pada baris kedua negatif 3/5. 5 dikali negatif 3/5 dapatkan nilai yaitu negatif 3. Maka kita telah mendapatkan 5 ditambah negatif 3, karena negatif ketemu positif maka hasilnya negatif. Ditulis 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya pada baris ketiga itu negatif 5 ditambah 5 dikali baris kedua yaitu 7/5. 5 dikali 7/5 sama dengan 7. Selanjutnya negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2. Karena di sini sudah mendapatkan pada baris ketiga A32 bernilai 0, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya.
Langkah berikutnya yaitu langkah ke-6. Di sini mencari A33 wajib bernilai 1. Di mana ya A33 yaitu yang sebelah sini A33. Bagaimana caranya kita mengubah A33 bernilai 1? Ya, kita menggunakan rumus yang seperti ini, yaitu 1/2B3. Kita substitusikan 1/2 dikali 2 pada baris ketiga, yaitu yang ini. Maka hasilnya 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Dan kita ulangi lagi, 1/2 dikali B3, itu yang sebelah sini. 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Maka kita dapatkan matriks seperti ini, jadi 0, 0, 1, 1. Setelah kita mendapatkan A11 bernilai 1, A12 bernilai 0, A13 bernilai 0, A22 bernilai 1, A32 bernilai 0, dan A33 bernilai 1, maka kita bisa menuliskan persamaan yang seperti ini, yaitu X ditambah 2Y. Kita mendapatkan dari ini adalah Y, ini adalah Z. X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 6. Dan persamaan kedua, Y dikurang 3/5 Z sama dengan 7/5. Dan Z sama dengan 1. Maka setelah mendapatkan persamaan tersebut, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu substitusi nilai Z ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu Y dikurang 3/5 Z sama dengan 7/5. Karena di sini nilai Z-nya sama dengan 1, maka kita ubah pada Z-nya menjadi 1, yaitu Y dikurang 3/5 dikali 1 sama dengan 7/5. 3/5 dikali 1 sama dengan 3/5, tetap ya, karena dikali dengan 1. Itu Y sama dengan Y dikurang 3/5 sama dengan 7/5. Terus langkah selanjutnya untuk mencari nilai Y, itu kita pindah luas. Yang 7/5 pindah ke sini, dan yang 3 negatif juga pindah ke sini. Maka dapatkan seperti ini. Y sama dengan 7/5 ditambah 3/5 dengan 10/5. Kenapa bisa mendapatkan 10/5? Karena di sini, karena penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka Y-nya yaitu 2. Pada langkah berikutnya, substitusi nilai Y dan Z ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 6. Karena kita sudah menambahkan nilai Y, yaitu nilai Y-nya berubah 2 dan Z-nya 1, maka kita akan masukkan nilai-nilai Y dan Z, yaitu X ditambah 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita di sini X 4 dikurang 1 sama dengan 6. 4 dikurang 1, kita mendapatkan nilainya berupa 3. Itu X 3 sama dengan 6. Lalu kita pindahkan luas untuk mencari nilai X-nya, yaitu X sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka daripada itu kita telah mendapatkan nilai X, Y, dan Z secara berturut-turut, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Pada materi selanjutnya yaitu kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Pada eliminasi Gauss-Jordan ini kita telah diberikan suatu persamaan, yaitu 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5, X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 6, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 13. Dalam bentuk persamaan ini kita bisa merubahnya menjadi matriks, yaitu menjadi matriks 2
negatif 1, 1, 5, 1, 2, negatif 1, 6, 3, 1, 2, 13. Pada eliminasi Gauss-Jordan ini kita mengharuskan mencari nilai-nilai menggunakan 9 langkah. Namun di sini saya akan mempersingkatnya menjadi 6 langkah saja. Lanjut pada langkah yang pertama, yaitu kita mengubah A11 menjadi bernilai 1. Karena di sini pada A11 itu bernilai 2, maka bagaimana cara kita untuk mengubahnya menjadi angka 1? Maka saya menggunakan cara yaitu menukar baris kedua dengan baris pertama. Maka jadilah matriks seperti ini. Ini baris kedua ditukar menjadi baris pertama, dan baris pertama ditukar menjadi baris kedua. Lanjut langkah yang kedua, kita mencari dua nilai matriks, yaitu pada A21 dan A31 menjadi 0. Caranya yaitu menggunakan rumus untuk baris kedua, menggunakan rumus B2 dikurang 2B1, dan untuk baris ketiga B3 dikurang 3B1. Lanjut kita mensubstitusikan kepada rumus. Pada baris kedua yaitu terdapat angka 2. Kita tulis 2 dikurang 2 dikali B1, yaitu B1 nya berangka 1. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lanjut pada baris kedua, pada kolom kedua yaitu negatif 1. Negatif 1 dikurang dengan 2B1. B1 nya yaitu 2. Maka terdapatlah negatif 1 dikurang 2 kali 2 sama dengan negatif 1 tetap, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka dijumlahkan negatif 1 dikurang 4, maka hasilnya negatif 5. Selanjutnya pada baris kedua yaitu bernilai 1. Baris kedua dikurang 2B1, B1 nya yaitu negatif 1. Maka ditulislah 1 dikurang 2 dikali negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 sama dengan 2. Maka ditulis 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Karena di sini negatif bertemu dengan negatif, maka kita mengubahnya menjadi positif. Maka berjumlahnya menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Pada langkah berikutnya yaitu 5 pada baris kedua. 5 dikurang 2B1 yaitu 6. Kita jumlahkan 5 dikurang 2 dikali 6 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka ditulislah 5 dikurang 12 sama dengan negatif 7. Maka pada baris kedua kita mendapatkan memperoleh nilai yaitu pada matriks yang seperti ini. Yang awalnya matriks 2 negatif 1 1 5 menjadi 0 negatif 5 3 negatif 7. Selanjutnya pada baris ketiga, bagaimana cara kita mengubah angka 3 ini menjadi 0? Maka kita menggunakan rumus B3 dikurang 2B1 3B1. Langsung kita substitusikan kepada rumus, yaitu 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka kita tuliskan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lanjut 1 dikurang 3 dikali B1, yaitu B1 nya bernilai 2. Hasilnya 3B3 dikali 2 sama dengan 6. Kita tuliskan 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5. Pada baris ketiga yang selanjutnya yaitu 2 dikurang dengan 3B1 pada baris pertama yaitu bernilai negatif 1. Maka kita
tuliskan 2 dikurang 3 dikali negatif 1 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 5. Selanjutnya pada baris yang ketiga yaitu bernilai 13. 13 dikurang 3 dikali 1 yaitu 6. Kita dapat tuliskan 3 dikali 6 sama dengan 18. 13 dikurang 18 sama dengan negatif 5. Karena di sini kita sudah mendapatkan A21 dan A31 bernilai 0, maka kita dapat melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita harus mengubah A22 menjadi bernilai 1. Bagaimana cara kita mengubah A22 bernilai 1? Kita dapat menggunakan rumus yang seperti ini, yaitu negatif 1/5 dikali baris kedua. Kita substitusikan negatif 1/5 dikali baris kedua, yaitu pada baris kedua yang angkanya bernilai negatif 5. Negatif 1/5 dikali negatif 5 sama dengan 1. Dan selanjutnya negatif 1/5 dikali baris kedua yaitu 3, maka hasilnya negatif 3/5. Dan selanjutnya negatif 1/5 dikali baris kedua yaitu negatif 7, kita dapat mendapatkan hasil 7/5. Setelah selesai mencari nilai-nilai pada matris, maka dapatlah kita menulis matris yang seperti ini, yang semulanya matrisnya 0, negatif 5, 3, negatif 7 berubah menjadi 0, 1, negatif 3/5 dan 7/5. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pada langkah yang keempat. Langkah keempat kita mencari A32 dan A12, merubahnya menjadi angka 0. Caranya bagaimana kita merubah menjadi 0? Menggunakan rumus B1 dikurang 2B2 dan pada baris ketiga menggunakan rumus B3 ditambah 5B2. Langsung saja kita mensubstitusikan rumusnya. B2, B1 yaitu bernilai 2 dikurang 2B2, itu B2-nya 1. Dan kita dapat menuliskan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Dan selanjutnya pada baris pertama bernilai negatif 1 dikurang dengan 2 dikali negatif 3/5. 2 dikali negatif 3/5 sama dengan negatif 6/5. Lalu kita dapat menuliskan menjadi 1/5. Hasilnya dari negatif 1 ditambah 6/5 itu 1/5. Selanjutnya pada baris pertama dikalikan dikurang 2 baris kedua itu 6 dikurang 2 dikali 5, 2 dikali 7/5. 2 dikali 7/5 sama dengan 14/5 dikurang, maka kita dapat tuliskan 6 dikurang 14/5 sama dengan 16/5. Dan kita mendapatkan matriks yang seperti ini. Selanjutnya mengubah nilai pada baris ketiga pada kolom kedua yaitu negatif 5 menjadi angka 0. Menggunakan rumus B3 ditambah 5B2. B3 yaitu negatif 5 ditambah 5 dikali baris kedua yaitu bernilai 1. Maka kita dapat tuliskan negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya baris ketiga yaitu bernilai 5 ditambah 5 dikali 3/5 pada baris kedua. Negatif 5 dikali negatif 3/5
sama dengan 3, maka kita dapat tuliskan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Yang selanjutnya negatif 5 pada baris ketiga ditambah dengan 5 dikali baris kedua, yaitu 7/5. 5 dikali 7/5 sama dengan 7. Maka kita dapat menuliskannya negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2. Setelah itu kita dapatkan matriks yang seperti ini. Karena kita sudah mendapatkan A32 dan A12 bernilai 0, maka kita dapat melanjutkan pada langkah yang berikutnya, yaitu langkah kelima. Langkah kelima, kita mengubah A33 menjadi 1, di mana A33 di sini yaitu bernilai 2. Menggunakan rumus 1/2B3. 1/2B3, B3-nya yaitu 2. Maka kita dapat tuliskan 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Dan begitu juga pada kolom yang berikutnya, yaitu 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Kita mendapatkan matriks yang seperti ini. Lanjut pada langkah yang ke-6, mengubah A23 dan A13 menjadi 0. A23 yaitu yang sebelah sini dan A13 sebelah sini. Mengubahnya menjadi angka 0. Caranya yaitu menggunakan rumus B1 dikurang 1/5 B3 dan menggunakan rumus B2 ditambah 3/5 B3. Lanjut kita mensubstitusikan kepada rumus B1 yaitu 1/5. 1/5 dikurang 1/5 dikali 1, yaitu dikali B3, baris ketiga, yaitu 1. Kita dapat tuliskan 1/5 dikurang 1/5 sama dengan 0. Lanjut pada baris pertama yang selanjutnya, yaitu 16/5. 16/5 dikurang 1/5 dikali 1 pada baris ketiga. Maka kita dapat menuliskan 16/5 dikurang 1/5 sama dengan 15/5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Untuk mengubah pada matriks baris kedua yang bernilai negatif 3/5, kita rubah menjadi 0, yaitu menggunakan rumus B2 ditambah 3/5 B3. Lanjut kita masukkan nilai matriksnya, negatif 3/5 pada baris kedua ditambah dengan 3/5 dikali B1 dikali B3 yaitu 1. Maka dapat menuliskan negatif 3/5 ditambah 3/5 sama dengan 0. Lanjut pada baris kedua yang selanjutnya, yaitu 7/5 ditambah dengan 3/5 dikali baris ketiga yaitu 1. Maka dapat menuliskan 3/5 ditambah 7/5 ditambah 3/5 sama dengan 10/5. 10 dibagi 5 hasilnya yaitu 2. Maka dapatlah kita nilai X, Y, dan Z, yaitu X-nya bernilai 3 dan Y-nya bernilai 2, Z-nya bernilai 1. Ini adalah persamaan X, dan ini persamaan Y, dan yang ini persamaan Z. Ini adalah hasilnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu materi terakhir, kita akan mencari nilai X, Y, dan Z menggunakan aturan Cramer. Di mana aturan Cramer ini tidak lepas dari yang namanya metode Salus. Kita diberikan persamaan seperti tadi, yaitu 2x kurang y ditambah 2 y ditambah z sama dengan 5, x ditambah 2y dikurang z sama dengan 6, dan 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 13. Lalu kita menuliskan matriks pada koefisien A, B,
3, 1, dan 2. Dan pada koefisien B yaitu 5, 6, 13. Dan kita dapatkan determinan utamanya yaitu 2, negatif 1, 1, 1, 2, negatif 1, 3, 1, 2. Sama seperti koefisien A. Lalu kita mencari nilai determinan pada determinan utama yaitu D menggunakan metode Salus. Pada metode Salus yang sebelumnya kita yaitu mengkali silang pada matrik yang ini. Dan dapat kita menuliskan yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dan negatif 1 dikali negatif 1 dikali 3, 1 dikali 1 dikali 1. Dan selanjutnya dikurang dengan hasil pengkalian dari ini yaitu 3 dikali 2 dikali 1, 1 dikali negatif 1 dikali 2, 2 dikali 1 dikali negatif 1. Lalu kita menjumlahkannya 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8, negatif 1 dikali negatif 1 dikali 3 yaitu hasilnya 3, dan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita kurangkan dengan hasil perkalian 3 dikali 2 dikali 1 yaitu 6 sama dengan 1 dikali negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2, dan 2 dikali 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Lanjut kita jumlahkan penjumlahannya yaitu 8 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya 12, dan 6 dikurang 2 dikurang 2 hasilnya 2. Kita kurangkan 12 dikurang 2 hasilnya 10. Kita sudah mendapatkan nilai dari determinan D yaitu 10. Lanjut kita mencari nilai X. Untuk X berarti kolom pertama dengan konstanta B. Konstanta B yaitu yang ini 5 dengan 13. Dimana kolom pertama yaitu yang sebelah sini. Kolom pertama kita ganti dengan konstanta B 5, 6, 13. Lalu kita menggunakan metode Salus seperti tadi dan mengkalikan yaitu 5 dikali 2 dikali 2 ditambah negatif 1 dikali negatif 1 dikali 13, dan 1 dikali 6 dikali 6, 1 dikali 6 dikali 3, 1 dikali 6 dikali 1 dikurang dengan 13 dikali 2 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 6 dikali 1. Maka hasil dari perkalian tersebut yaitu 20 ditambah 13 ditambah 6 dan dikurang 26 dikurang 5 dikurang 12, hasilnya menjadi 39 ditambah 9 dengan 30. Kita sudah mendapatkan nilai DX yaitu 30. Lanjut pada untuk mencari DY-nya untuk DY. Untuk Y ganti kolom kedua dengan konstanta B. Konstanta B yaitu 5, 6, 13 kita rubah di kolom kedua jadi konstanta B. Maka mendapatkan matriks yang seperti ini. Lalu kita menggunakan metode Salus seperti tadi yaitu 2 dikali 6 dikali 2 tambah 5 dikali 1 dikali 3 tambah 1 dikali 1 dikali 13 dikurang dengan 3 dikali 6 dikali 1 tambah 13 dikali negatif 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 dikali 5. Maka hasil dari perkalian tersebut yaitu 24 dikurang 15 ditambah 13 dikurang dengan 18 dikurang 26 ditambah 10
hasil 22 dikurang 2 sama dengan 20. Jadi nilai DY itu 20. Untuk Z, untuk mencari nilai DZ, maka kita ganti kolom ketiga dengan konstanta B. Konstanta B itu 5, 6, dan 13. Dan menggunakan metode Sarus yang seperti tadi, itu mengkalikan silangnya itu 2 dikali 2 dikali 13 ditambah 1 dikali 6 dikali 3 ditambah 5 dikali 1 dikali 1 dikurang dengan 3 dikali 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 6 dikali 2 ditambah 13 dikali 1 dikali negatif 1, dapatkan hasil 52 dikurang 18 ditambah 5 dikurang 30 ditambah 12 dikurang 13. Maka hasil dari penjumlahan di atas menjadi 39 dikurang 29 sama dengan 10. Kita mendapatkan nilai DZ yaitu 10. Lalu menggunakan solusi Cramer dengan rumus untuk mendapatkan nilai X-nya, yaitu DX dibagi dengan D. DX-nya tadi di sini yaitu 30 dan nilai D-nya yaitu 10. Ini. Maka 30 dibagi 10 sama dengan 3. Dan untuk mencari nilai D-nya yaitu menggunakan rumus DY dibagi D. Yaitu DY-nya 20 dan D-nya 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dan untuk Z, mencari nilai Z menggunakan rumus DZ dibagi dengan D. DZ-nya 10, D-nya 10, maka 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kita telah mendapatkan nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya, dan semoga apa yang disampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri saya pribadi. Saya Alif Rahman, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.